pagi, kembali lagi di channel Lisiu Operasi Teknik Kimia 1. Kita lanjut aja langsung lah ya tentang non-Newtonian dari tadi yang kita bahas. 3.5H profil kecepatan untuk fluida non-Newtonian. Mulai dengan persamaan 3.5-2 dituliskan sebagai mengikuti persamaan dapat diturunkan yang menghubungkan kecepatan Vx dengan posisi radial R. Radial itu maksudnya memutar ya, yang berjarak dari bagian pusat. Lihat masalah 2.9-3 dari penurunan ini. Ketika R sama dengan 0, Vx sama dengan Vx max, dan persamaan 3.518 menjadi ini. Profil kecepatan dapat dikalkulasi untuk aliran laminar dari fluida non-Newtonian, menunjukkan bahwa profil kecepatan untuk fluida Newtonian diberikan dalam persamaan 2.9-9 dapat berbeda secara besar dari fluida non-Newtonian itu. Untuk fluida pseudoplastik N kurang dari 1, sebuah profil kecepatan tetap secara relatif didapatkan dibandingkan ke profil parabolik untuk fluida Newtonian. Untuk N sama dengan 0, aliran seperti batang didapatkan. Untuk fluida dilitan itu yang tadi dilantan tadi tuh ya, N lebih dari 1, profil yang lebih tajam didapatkan. Dan untuk N yang tak hingga, kecepatan adalah fungsi linear dari jari-jari lingkaran. Selanjutnya 3.5i, penentuan properti aliran fluida non-Newtonian menggunakan viskometer berputar. Properti aliran atau konstanta rheologi dari fluida non-Newtonian dapat diukur menggunakan aliran pipa seperti yang didiskusikan di subbab 3.5e. Lainnya, metode lebih penting untuk pengukuran properti aliran adalah melalui penggunaan viskometer silinder konsentrik memutar. Ini pertama kali digambarkan oleh Cutter di tahun 1890, di mana spins atau spindle, kumparan ya kalau kita bilang ya, silinder memutar konsentrik ketika kecepatan rotasi konstan di bagian dalam silinder lainnya. Jadi ada silinder lagi. Secara umum itu adalah gap yang sangat kecil di antara dinding. Anulus diisi dengan fluida. Anulus tuh kayak bagian yang lebih besar dari cubing lah, itu bisa dikatakan anulus ya. Anulus diisi dengan fluida. Torque atau tenaga putaran membutuhkan apa nih? Oh sorry ini dibutuhkan ya, bukan artinya membutuhkan, dibutuhkan untuk merawat laju perputaran konstan dari spins di bagian dalam diukur oleh sebuah kawat torsi atau puntiran atau pilitan dari spins yang tersuspensi atau terendapkan. Sebuah tipikal instrumen komersial jenis ini adalah viskometer Brockfield. Beberapa tipe putaran dari silinder terluar, beberapa putaran dari beberapa tipe putaran berada di silinder terluar ya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 176, di mana tekanan geser di dinding dari potongan atau gulungan perkumparan atau kumparan diberikan oleh persamaan ini, di mana tau W adalah tekanan geser di dinding, Newton per meter kuadrat atau kilogram meter second kuadrat. Lalu T diukur tekanan putaran, kilogram meter kuadrat per second kuadrat. RB adalah radius spindle, M dalam bentuk satuan M, L adalah panjang efektif dari kumparan, dan situ ada catatan bahwa persamaan 3.5-20 menahan untuk fluida Newtonian dan non-Newtonian. Laju geser di permukaan kumparan untuk fluida non-Newtonian adalah sebagaimana mengikuti M6 untuk 0,5 kurang dari RB per RC kurang dari 0,99. Jadi ada rentangnya ya. Lalu untuk RC adalah radius silinder atau kontainer terluar, satuannya meter, dan omega adalah W ya, sini. Omega adalah kecepatan angular kumparan, radius per detik. Juga omega adalah 2pi kali N per 60 ketika N adalah RPM.
Jadi di sini ketika mengubah RPM ke RPS itu dia satuannya di situ ya, bukan langsung dibagi dengan ini ya, 60 saja ya, karena putarannya dalam bentuk radius di sini. Jadi lihat di sininya ya. Hasil kalkulasi yang menggunakan persamaan 3.5-21 memberi nilai yang sangat dekat ke penggunaan persamaan yang lebih rumit dari Krieger dan Maron K2 juga diberikan di P4S2. Persamaan hukum daya diberikan sebagai ini, di mana K adalah ini, dan substitusikan persamaan 3.5-20 dan 21 ke persamaan 3.5-2 yang memberikan nilai persamaan seperti ini atau bentuk seperti ini, di mana persamaan ini adalah data eksperimental yang didapatkan melalui pengukuran tenaga putaran T di nilai berbeda omega untuk sebuah fluida yang diberikan. Konstanta properti aliran mungkin dievaluasi melalui plotting log T terhadap log W atau omega. Parameter N adalah kemiringan dari garis lurus dan intercept kemiringan. Intercept adalah log A. K adalah faktor konsistensi sekarang secara mudah dievaluasi dari persamaan 3.5-24. Adapun variasi kasus spesial dapat diturunkan dari persamaan 3.5-21. Nah, ini kasusnya satu fluida Newtonian, N-nya sama dengan 1, kamu pakai ini. Ya. Lalu kalau dia gapnya sangat besar, RB per RC-nya kurang dari 0,1, ini adalah kasus spindle yang terbenam di sebuah gelas kimia besar. Gelas kimia itu gelas beker. Ya, gelas beker ya. Tahu kan bentuk gelas ya, bukan gelas ukur lain. Kalau gelas ukur dia memanjang ke atas. Ya. Gelas beker dari uji fluida. Persamaan 3.521 menjadi ini. Ya. Oke, saya lanjut ke halaman 177. Kayaknya cuma satu video lagi deh, ya. Di sini kamu substitusikan persamaan 3.20 dan 26 ke persamaan 3.5-2 sehingga didapatkan ini. Lagi seperti sebelumnya, konstanta properti aliran dapat dievaluasi melalui plotting log T terhadap log omega. Lalu yang ketiga adalah gap sangat kecil ketika RB per RC lebih dari 0,99. Sebentar ya, yang bawah tadi berapa? Oh, ini kurang dari 0,1 ya. Sorry. Kalau yang ini lebih dari 0,99. Ini menyerupai kealiran antara plate paralel. Ambil laju geser ketika radius RB tambah RC per 2. Pakai persamaan ini. Persamaan ini lalu dan adalah sama seperti persamaan 3.5-25. Oke, lanjut ke sini, kebutuhan daya dipengadukan dalam pencampuran fluida non-Newtonian. Kemarin kan kita udah yang Newtonian, sekarang yang Newtonian yang kebutuhan dayanya ya. Untuk korelasi kebutuhan daya dipengadukan dan pencampuran pada fluida non-Newtonian, bilangan daya NP number power. Ini P-nya bukan kecil ya, besar. Didefinisikan oleh persamaan 3.4-2, di mana juga persamaan sama digunakan untuk fluida Newtonian. Bagaimanapun, definisi bilangan Reynolds lebih banyak kerumitan dibandingkan fluida Newtonian. Pasti udah jelas itu. Karena viskositas jelas bukanlah konstanta untuk fluida non-Newtonian dan memvariasikan dengan laju geser atau gradien kecepatan dalam tangki. Beberapa investigator G1M1 telah menggunakan viskositas jelas rata-rata UA yang digunakan di bilangan Reynolds sebagaimana mengikuti persamaan ini. Nah, viskositas jelas rata-rata dapat dihubungkan ke laju geser rata-rata atau gradien kecepatan rata-rata melalui mengikuti metode. Untuk fluida hukum daya kita bisa pakai ini. Untuk fluida Newtonian pakai yang ini. Terus kita mengkombinasikan 30 dengan persamaan ini dengan persamaan ini, 30 dan 31 sehingga didapatkan ini. Metzer dan lainnya G1M1 menemukan secara eksperimen bahwa laju geser rata-rata dV per dy rata-rata untuk liquid
liquid pseudoplastik N kurang dari 1 secara kira-kira bervariasi karena mengikuti dengan kecepatan rotasi. Karena itu pengkombinasian persamaan 3.5-32 dan 3.5-33 ini. Oke, saya lanjut ke halaman yang terakhir. Kita bisa pakai ini ya. Ini yang kalau yang sebelumnya, di penjelasan sebelumnya dia Reynolds number di halaman sekian. Nah, ini number powernya. Beda ya grafiknya ya. Nah, gambar 3.5-4 adalah hubungan daya dipengadukan untuk flat turbin bilah 6 dengan disk di fluida pseudoplastik. Nah, ini ada Newtonian, ini non-Newtonian, ini Newtonian. Ya, ini nih gapnya di sini nih mereka itu ya. Dan dengan disk di fluida pseudoplastik non-Newtonian dan Newtonian G1 M1 R1, dA per W sama dengan 5, L per W sama dengan 5/4, dt per J adalah 10. Lalu kita substitusikan persamaan 35-29, jadi 35-35 ya. Nah, persamaan 3.5-35 itu telah digunakan untuk menghubungkan data untuk turbin bilah 6 plate dengan disk di fluida pseudoplastik dan menghancurkan kurva di gambar 3.5-4 menunjukkan korelasi M1. Kurva padatan menerapkan ke fluida Newtonian R1. Kedua, set data didapatkan untuk 4 baffle dengan dt per J10, dA per W adalah 5, dan L per W adalah 5/4. Bagaimanapun, karena itu telah ditunjukkan bahwa perbedaan dalam hasil untuk dt per J adalah 10, dt per J adalah 12 adalah sangat sedikit, R1. Ini garis Newtonian dapat dipertimbangkan sama sebagaimana kurva 1 gambar 3.4-4. Kurva di gambar 3.5-4 yang ini ya, yang Newtonian menunjukkan bahwa hasil adalah identik. Ya, benar. Yang tadi saya bilang di sini, ini kan Newtonian ya, seret. Ini yang lurus nih, yang nggak putus-putus. Sedangkan yang putus-putus ini adalah area Newtonian. Jadi hampir identik ya. Cuman ada gap di bagian sini. Jadi gapnya ada di bilangan Reynolds dia 10 sampai di angka 10 pangkat 2. Antara 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 2 itu dia ada gap. Lainnya itu non-Newtonian bisa masuk ke Newtonian. Jadi barangkali di daerah sini yang perbedaannya. Dapat dipertimbangkan sama sebagaimana kurva 1. Gambar 3.4-4, kurva di gambar 3.5-4 menunjukkan bahwa hasil adalah identik untuk bilangan Reynolds number berkisar 1 sampai 2000. Nah, yang tadi ya yang saya bilang. Terus kecuali yang mereka berbeda hanya di bilangan Reynolds 10 sampai 100 ya, di mana fluida pseudoplastik menggunakan daya kurang dari fluida Newtonian. Oke. Jadi sini saya kasih ini nih adalah 10. Di sini yang 100 ya. Ini nih baru kita bisa masuk ke area non Newtonian. Oke. Saya balik lagi ke sini. Sudah sampai. Pola aliran untuk fluida pseudoplastik menunjukkan perubahan gradien kecepatan lebih besar dari aksi fluida Newtonian di pengaduk. Jauhnya fluida dari impeller mungkin pergerakan di aliran laminar lambat dengan viskositas yang jelas tinggi. Data untuk turbin fan dan propeller juga tersedia di M1 ya. Oke, sampai di halaman 178 dengan arti kata penjelasan tentang agitation, agitator, dan mixer di fluida Newtonian maupun non-Newtonian, dan juga kebutuhan daya di kedua jenis fluida tersebut yang Newtonian dan non-Newtonian udah saya selesaikan. Yang ini saya tidak menjelaskan mengapa, kamu bisa baca di sini. Ini lebih ke arah persamaan ya. Persamaannya ini lebih ke arah yang di video 3 ya. Video ketiga saya jelaskan. Ini lebih kepada transfer massa panas atau peristiwa perpindahan panas. Yang peristiwa perpindahan panas itu sebenarnya adalah transfer massa panas dan momentum. Transfer massa panas dan momentum ada 2. Dan ini juga akan dikaitkan dengan
kimia fisik 1, kimia fisik 2, termodinamika teknik 1 dan termodinamika teknik 2. Yang sebenarnya ini cara menurunkannya sudah dijelaskan oleh mata kuliah tersebut ya. Semoga kamu benar-benar dapat lah ya. Terus di sini juga ada penjelasan vektor. Kalau ini setahu saya di teknik kimia tidak ada ya. Tapi ini sudah didapatkan oleh kamu saat SMP dan SMA, ada pelajaran vektor. Dan saya bisa bantu kamu bisa baca di video di playlist, kamu bisa cek di situ ada integral ya, ada gradien integral segala macam, kamu bisa baca di sana. Nah, ini dilatan segala macamnya, bagaimana menggabungkan vektor, mengurangkan vektor. Ya. Ini juga sama, ini ada di transfer massa panas sebenarnya kalau yang ini. Ini juga ya. Oke, saya tidak ya bolehlah kita buka sedikit-sedikit sini ya. Nah, ini juga. Oke, tugas kamu ada di halaman, kita cek aja dulu aja ya. Ini baru 190. Nah, ini nggak ada urusannya dengan saya karena dia butuh di sini adalah bentuk persamaan semua. Ini juga masih persamaan. Ini juga. Ini sama-sama ngeliat aja ya satu sisi halaman ya. Karena halaman tugas kamu ada di 222. Dikit lagi lah ya. Maksudnya memastikan dulu bahwa materi yang saya berikan itu sudah tidak ada yang terlewat lagi. Kalau misalnya materi satu lagi belum selesai, nanti yang diuaskan yang materi ini saja, tapi materi yang belum saya ajarkan tetap saya berikan di dalam video ya. Jadi kita akan panjang ceritanya di sini. Nah, sebelumnya kamu sudah dapat tugas ya, 341, 342, 343, 344 sampai 347 itu tugasnya walaupun kamu kerjakan sendiri tapi dikumpulkan hanya satu tim saja, hanya satu orang saja yang saya bilang. Dan jadi kamu tuh mengerjakannya bisa sendirian, udah itu kamu debat argumen dengan teman seangkatan kamu, itu tinggal memastikan mana jawaban kamu yang benar apa enggak. Jadi kamu ambil peluang di sana. Nah, sekarang kamu tugasnya yang dilingkarkan sama saya 3.5 strip 1, 2, 3, 4, 5 ini aja. Ini sama pekerjaannya dikerjakan masing-masing, terus apa namanya, dikerjakan masing-masing, terus nanti ya ngejawabnya cuma satu orang saja yang mengumpulkan ya sebagai perwakilan. Jadi saya harapkan kamu kerjasama dengan kawan kamu, dan saya harapkan kamu juga mengerti dengan apa yang kamu jawab. Misalkan terjadi perbedaan, monggo didiskusikan dengan teman kamu, dan sehingga kamu dapat jawabannya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau segala macam bisa ditanyakan secara grup maupun di dalam channel YouTube ini. Itu aja dari saya, terima kasih atas waktunya. Kalau tugas biasanya karena ini videonya udah selesai ya, mungkin minggu depan baru nanti saya update Google Classroom-nya sehingga kamu tidak bingung apa sih clue-cluenya, mungkin tidak tercatat dengan baik. Terima kasih atas waktunya, like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu. Nanti saya akan update lagi beberapa video yang lain ya, mata kuliah yang lain ataupun intermezzo agar kita tidak boring ya. Dan saya ucapkan tetap tenang di rumah dengan senang WFH, dan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kamu telah berpartisipasi dalam video ini, dalam kuliah ini, dan saya ucapkan selamat pagi.